warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, Bapak Saiful Arif dari SPSC selaku dosen kampus mata kuliah Fikih Kontemporer dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 10, yaitu saya Rizka Amelia selaku moderator dan sebelah kiri saya ada Supri Hadini sebagai pemateri yang dimana di sini akan membahas mengenai dasar dan pengertian samsara. Baik, langsung saja kepada pemateri saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita ke pembahasan tentang pengantaran dalam muamalah. Pengantaran dalam muamalah sendiri itu adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan dalam melakukan transaksi. Jadi syarat ketentuan pengantaran dalam muamalah sendiri itu yang pertama itu adalah pengantaran harus mukallaf atau cakap dalam bertransaksi dan cakap hukum. Yang kedua itu adalah objek transaksi harus jelas dan diketahui semua pihak. Yang ketiga itu ada upah disepakati sebelum akad berlangsung. Dan yang keempat tidak ada penipuan atau penyembunyian informasi. Pengantaran dalam muamalah sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada samsara. Itu tuh mempertemukan penjual dan pembeli serta mendapatkan komisi. Tapi samsara sendiri tidak memiliki hak penuh atas kedua belah pihak. Jadi cuma mempertemukan antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu ada wakalah, perwakilan. Jadi di mana seseorang itu mewakilkan pengusaha tertentu kepada orang lain dan kemudian wakalah sendiri itu di mana seseorang mewakilkan pengusahanya kepada orang lain dan kemudian bertindak atas namanya sendiri. Jadi si wakalah ini memiliki hak penuh atas penjualan dan pembeli tersebut. Terus jualan sendiri di mana seseorang itu menjanjikan imbalan tertentu pada seseorang yang bisa selesai mempekerjakan yang dipekerjakan oleh. Jualan sendiri itu akad di mana seseorang itu menjanjikan imbalan tertentu pada siapa saja yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan komisioner ini terlihat pada satu pihak dan bertanggung jawab sendiri. Contohnya itu seperti agen asuransi atau pemasaran. Next. Hikmah adanya pengantaran dalam Islam ini yang pertama itu memudahkan transaksi. Jadi mempermudahkan pertukaran barang atau jasa bagi pihak yang tidak bisa bertransaksi secara langsung. Terus yang kedua itu efisiensi pasar, mempercepat pertemuan penjual dan pembeli sehingga pada pasar berjalan lebih lancar. Terus yang ketiga membuka lapangan kerja, memberi peluang penghasilan yang halal bagi para maklar dan agen yang jujur. Kemudian penerapan perantara dalam modern ini ada beberapa. Yang pertama itu objek kompleks.
online-nya. Yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam praktik perantara. Yang dibolehkan itu yang pertama itu masalah yang menyampaikan harga pasar secara transparan. Yang kedua itu apabila dibuat dengan komisi yang disepakati oleh semua pihak. Yang ketiga itu mempertemukan penjual dan pembeli tanpa rekayasa harga. Terus yang dilarang dalam praktik perantara. Yang pertama itu telah menyebabkan atau mencegah pedagang sebelum tahu harga pasar. Yang kedua itu negosiasi atau berpura-pura menawar untuk menaikkan harga. Yang ketiga itu menyembunyikan informasi harga demi keuntungan sepihak. Baik, setelah disampaikan oleh pemateri tadi mengenai perantara dalam bermuamalah, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan sebutkan namanya. Nah, emosinya tadi. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apakah komisi yang terlalu besar dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari MNSI yang dimana jawaban saya itu iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari MNSI yang dimana pertanyaannya tadi itu apakah komisi yang terlalu besar dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi? Jawabannya, ya. Komisi yang besar akan mempengaruhi keadilan dalam transaksi dan dapat merugikan salah satu pihak karena biaya transaksi yang tidak seimbang. Jadi komisi itu harus disertai dalam cara